kalian mikir kalau mau buka usaha, bentuk badan usaha mana sih yang paling cocok? Atau bahkan kalian belum tahu apa itu badan usaha? Tenang aja guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan jenis badan usaha. Dijamin deh, habis nonton video ini kalian bakalan paham apa saja bentuk-bentuk badan usaha itu. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke materinya. Apa sih itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Sederhananya, badan usaha adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Badan usaha dapat melakukan berbagai aktivitas bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk atau jasa. Nah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan badan usaha? Nah, sekarang kita langsung aja yuk next ke slide berikutnya. Indonesia memiliki badan bentuk usaha yang berperan penting pada perekonomian negara. Ketiga jenis badan usaha yang umum atau sering kita dengar yaitu ada BUMN, BUMS, dan BUMD. Mari kita bahas satu-satu. Pertama yaitu BUMN atau badan milik negara, yaitu badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tujuan didirikannya untuk memberikan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua yaitu BUMS atau badan milik swasta, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok. Tujuan didirikannya sudah jelas ya, yaitu untuk meraih keuntungan. Yang ketiga ada BUMD atau badan usaha milik daerah. Perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan didirikannya untuk membangun perekonomian daerah tersebut. Kita sudah tahu kan apa saja jenis dari badan usaha? Sekarang kita akan membahas bentuk dari jenis badan usaha tadi. Pertama, yang kita akan jelaskan yaitu bentuk badan usaha BUMN. Bentuk pertama yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan didirikan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, ada perum atau perusahaan umum, didirikan untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum seperti penyediaan layanan jasa atau barang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, yaitu perseroan. Perseroan adalah bentuk badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham. Pemilik perusahaan ini disebut pemegang saham, dan tanggung jawab mereka terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Ini berarti, jika perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham tidak perlu menanggung kerugian melebihi nilai saham yang dimilikinya. Contoh perusahaannya seperti perusahaan Yudhakarya yang bergerak di bidang jasa konsultan engineering. Selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Apa sih itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Mengambil keputusannya juga diambil oleh satu orang. Contohnya seperti warung makan atau toko kelontong. Kedua ada firma. Firma adalah bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama dan tidak terbatas. Jadi jika perusahaan ini mengalami kerugian, semua pemilik bertanggung jawab keseluruhan tanpa batas saham yang dimiliki. Ketiga yaitu persekutuan komoditor atau SIPI. Persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif yaitu pengelola perusahaan dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Persekutuan aktif bertanggung jawab penuh, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sampai batas modal yang disetorkan. Yang keempat yaitu perseroan terbatas. Sama seperti perseroan pada BUMN, namun perseroan terbatas ini saham yang dimiliki seluruhnya milik swasta. Banyak banget perusahaan, contoh-contoh perusahaannya ya seperti PT Astra dan PT Unilever. Kelima, ada koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bersama para anggotanya. Contohnya koperasi simpanan pinjaman dan koperasi produksi. Selanjutnya dan yang terakhir kita akan membahas bentuk-bentuk BUMD. Yang pertama yaitu PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Tujuannya itu yaitu untuk menyediakan layanan air bersih untuk masyarakat. Contohnya itu seperti PDAM Tita Marta.
Kedua, ada PD pasar, yaitu untuk mengelola pasar tradisional dan modern yang ada di daerah tersebut. Ketiga, ada PDT atau perusahaan daerah transportasi. Fungsinya untuk menyediakan layanan transportasi umum, contohnya seperti Transjakarta. Lalu yang keempat, ada PDBPR, yaitu perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat yang tujuannya untuk memberikan layanan perbankan pada skala kecil dan menengah. Lalu yang terakhir, ada PD Pertamanan dan Hutan Kota. Tujuannya untuk merawat, melindungi, hingga melestarikan hutan pada daerah tersebut. Selesailah sudah pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you guys.